Selamat pagi Bu Melani, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Sriyadi. Ada apa Bapak? Saya lihat sepertinya Bapak Sriyadi murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Melani, saya jadinya mengganggu waktunya Bu Melani. Tidak apa-apa Bapak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Melani bisa membantu saya? Tentu saja dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Pak Sriyadi rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu Melani ingat enggak ya, beberapa hari yang lalu Ibu Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Kepala Sekolah. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Sriyadi mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak? Ibu Kepala Sekolah mengkritik saya tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajarnya bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu alasannya kenapa, Bapak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar Bu, tidak memakai buku teks gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Sriyadi terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa kurang puas. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya, Pak. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Melani, saya sudah menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan juga. Mengapa Pak Sriyadi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswanya juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga, Bu, menurut saya. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Sriyadi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda loh, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda pula. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak Sriyadi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Pak Sriyadi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Pak Sriyadi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Ibu Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Sriyadi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Sriyadi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Ibu Kepala Sekolah memperingatkan, Pak Sriyadi memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu Kepala Sekolah kurang nyaman. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dilaporkan kepada pengawas tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Sriyadi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri.
Jika ditegur oleh pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Sriadi dalam mengajar. Dari apa yang sudah Pak Sriadi sampaikan, apa rencana Pak Sriadi ke depannya? Saya berniat untuk menemui beliau, membicarakan masalah ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Sriadi selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya gunakan, Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Sriadi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itu Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga sih, takutnya saya salah langkah, Bu. Syukurlah Pak Sriadi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Sriadi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Sriadi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Sriadi untuk melakukan komitmen tersebut? Yang saya butuhkan itu dukungan dari teman-teman dan rekan sejawat, Bu. Jadi nantinya kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Sriadi dapat bekerja dengan baik dan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Melani untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin. Sama-sama, Bapak. Oh iya, maaf Bu Melani. Kebetulan saya tadi janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas pada saya. Saya boleh pamit ke kelas dulu ya, Bu? Oh iya, Bapak, silakan. Terima kasih Bu Melani. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama Pak Sriadi. Terima kasih kembali.